Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Indo Reptile Lovers. Balik lagi sama gue Diwan. Tentunya masih di Indo Reptile Group. Nah teman-teman, kali ini gue akan bahas salah satu hewan yang ada di Indo Reptile. Hewan ini di Indonesia masih jarang karena memang dia ini asalnya dari luar Indonesia. Nah, penasaran gak nih? Yuk kita cek hewan apa yang akan kita bahas kali ini. Mas, deketin mas. Tapi sebelum dilanjut ke videonya, jangan lupa ditonton sampai habis dan di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Next kita lihat hewan apa yang akan kita bahas kali ini. Yuk. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Indo Reptile Lovers. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Black Throated Monitor atau disebut juga Black Throat Monitor, atau bahasa latinnya adalah Varanus albigularis microstictus. Varanus albigularis microstictus atau Black Throat Monitor ini berasal dari Afrika. Tepatnya mereka itu natif atau di lokasinya tepatnya adanya di Tanzania, Afrika. Nah, mereka tergolong adalah rock monitor. Nah, tapi bukan the rock yang kekar itu loh. Si Black Throat Monitor ini adalah Varanus albigularis yang paling terbesar, tepatnya lebih terberat. Mereka bisa mencapai panjang 2 meter dan berat mencapai 27 kg. Wow. Nah, si Black Throat Monitor ini, mereka makanannya itu pertama adalah tikus-tikusan, terus mereka juga bisa makan ular, kadal-kadal kecil, juga makan burung-burung kecil, dan juga seperti kecoa, jangkrik. Mereka bisa makan ikan dan mereka bisa makan telur. Bahkan kadang-kadang mereka dikasih makan itu makanan kucing dan anjing, tapi jangan terlalu sering karena mereka tuh gampang banget gemuk dan kadang-kadang memakai makanan dari kucing atau anjing itu nutrisinya kurang tepat aja. Umur dari Black Throat Monitor ini kalau dalam penangkaran atau misalnya dalam pemeliharaan manusia itu bisa mencapai 20-25 tahun. Jadi buat teman-teman yang mau memelihara Black Throat Monitor ini adalah komitmen yang sangat panjang. Karena pertama, mereka itu bisa sangat panjang banget, 2 meter, terus mereka berat banget, makannya juga banyak. Teman-teman harus menyediakan kandang yang besar atau enclosure yang sangat besar, dan itu komitmen yang sangat panjang. Untuk suhu yang mereka perlukan, nah mereka itu lebih nyamannya pada suhu 29 sampai 32 derajat Celcius. Nah, kalau waktu malam mereka bisa menahan sampai 25 derajat Celcius. Tapi kalau sudah sampai di bawah 25 derajat Celcius, mereka tuh akan merasa kurang nyaman dan mereka akan kedinginan dan itu akan berpengaruh pada kesehatannya mereka nih. Untuk humidity atau kelembapannya, si Black Throat Monitor ini mereka itu cenderung lebih suka kering. Jadi humidity-nya itu cuma 20-50. Karena ya mereka kan termasuk rock monitor ya. Dimana kan di situ mereka tuh juga sukanya kering. Dan untuk kebutuhan air, mereka memang butuh air. Jadi teman-teman harus menyediakan tempat air minum. Nah, tapi mereka itu jangan tempat minumnya yang terlalu dalam. Karena mereka bukan good swimmer. Mereka nggak bisa berenang. Mereka nggak jago berenang seperti biawak-biawak Indonesia yang kita bisa temukan. Di alam liarnya, si Black Throat Monitor ini pada saat dia hatchling atau baru lahir sampai dia juvenile, dia akan menghabiskan waktunya banyak tuh di pohon-pohon. Mereka tuh jago banget manjat di pohon. Dan untuk teman-teman yang masih keep baby sampai juve, mereka kebanyakan makannya itu adalah jangkrik. Kalian boleh kasih ikan mas kecil gitu ya.
ketika mereka semakin membesar, mereka boleh dikasih pinkies gitu ya. Makin besar lagi, udah boleh makan mencit. Nah, kalau waktu masih baby, mereka tuh makan butuh setiap hari. Atau bisa teman-teman seling hari ini makan, besok enggak, besoknya makan. Nah itu teman-teman harus ngelihat tuh kondisi dari si baby ini. Karena mereka ini biasanya makannya tuh banyak dan nafsu makannya bagus banget. Mereka tuh nggak bisa dikasih makan seminggu 2 kali. Nah biasanya Varanus itu di tahun pertama pertumbuhannya mereka tuh makan agak lebih banyak. Itu dia seperti gue bilang tadi, bisa tiap hari atau bisa selang-seling. Nah setelah 1 tahun baru saya itu bisa dikurangi. Mereka ini gampang banget gemuk ya, makanya besar banget. Jadi makanan tetap harus dikontrol. Ya seperti tadi gue bilang, makanan enak banget, bervariasi. Cuma itu dia, buat teman-teman yang tinggal di suhu rendah, mungkin agak susah mengalami kesukaran lah untuk memelihara si Black Throat Monitor ini. Mengenai karakter dari Black Throat Monitor itu, mereka itu kadang-kadang ada yang agresif. Mereka bukan agresif sebenarnya, mereka itu lebih pada defense. Terutama baby mereka tuh masih banyak takutnya. Jadi mereka itu akan mulai dengan biasanya bersuara, mendesis gitu ya. Setelah itu akan mulai mencambukkan buntut-buntutnya. Nah, teman-teman kalau udah ngeliat kayak gitu jangan dipaksakan untuk handling mereka. Karena mereka pun juga akan tahu kok bahwa ketika kalian udah biasa kasih makan, mereka juga akan lama-lama terbiasa. Di Indoreptil sendiri di sini ada 2 baby udah mengarah ke juve. Yang pertama ini gue keep memang dari baby banget. Jadi temperamennya udah enak banget lah. Nah yang kedua gue dapat udah baby up. Jadi masih kadang-kadang masih nyambuk-nyambukin buntutnya, tapi ya pelan-pelan dia akan mulai nggak terlalu agresif lah. Tapi kadang-kadang masih timbul dan itu nggak perlu dipaksakan, nggak perlu jadikan masalah, itu udah nature-nya mereka. Nah untuk perawatan di Indoreptil sendiri mengenai si Black Throat ini biasanya kalau pagi tuh kita rendam sambil dijemur itu sekitar 10-15 menit. Dan sebelum kita rendam jemur itu bisa kita kasih makan dulu sedikit agar perutnya nggak kosong gitu. Kadang-kadang mereka kita temukan ada yang nggak mau makan. Yaudah kita rendam jemur. Nah di rendam biasanya mereka akan keluar pupnya. Jadi mereka baru plong. Setelah itu baru kita jemur kering tanpa air. Nah itu karena mereka juga butuh suhu yang lumayan tinggi ya. Jadi untuk si Black Throat ini kadang-kadang kita jemur tuh sampai 20 menitan. Nah 20 sampai 25 sampai udah kelihatan mereka udah mulai agak gelisah, itu biasanya kita pindah. Dan baru tadi misalnya si Black Throat Monitor tadi ada yang gak makan, kita tawarkan makan dan mereka akhirnya mau makan. Nah mereka tuh juga seneng banget dengan yang namanya burrowing atau namanya mengais-ngais gitu tuh, masukin ke dalam lubang. Karena mereka nanti juga akan tinggalnya di alamnya itu, mereka suka tinggal di lubang-lubang. Dan masa kawin itu biasanya female-nya akan naik ke pohon, mencari jodohnya di pohon. Perkawinan akan dilakukan di pohon. Dan setelah itu mereka akan bertelur. Bertelur itu biasanya mereka mencari lubang-lubang baik di pohon ataupun di bebatuan-bebatuan. Nah kandangnya itu teman-teman pastikan substratnya itu agak tebal, jadi mereka bisa ngumpet di dalam situ. Mau sediakan air boleh, kalau gue sendiri sih gue gak sediakan air. Dan ada kayu-kayu buat mereka manjat. Untuk breeding mereka sendiri, mereka tuh biasanya melakukan perkawinan itu di bulan Agustus September. Nah seperti tadi gue bilang, itu biasanya si female-nya itu akan manjat ke pohon dan dia akan menunggu sampai ada si jantannya atau male-nya yang juga akan ke pohon. Nah setelah itu mereka akan stay di sana melakukan perkawinan lah ya. Itu selama 2-3 hari dan setelah itu dia akan mulai siap-siap udah hamil dan dia akan mulai bertelur. Nah jumlah telurnya ini ada yang bilang mereka tuh sampai maksimal 37 telur. Nah, untuk inkubasi telur si Varanus albiguraris ini itu suhunya di 28 sampai 31 derajat Celcius. Tapi untuk waktu netesnya set lama banget. Hampir setahun cuy. Jadi buat kalian yang ingin breeding si Black Throat Monitor ini ya is worth kok. Sesuai dengan
Kerja kerasnya pasti setelah nunggu setahun lahirlah anak-anak yang pastinya sehat-sehat, yang pastinya akan jadi cuan. Karena untuk harga dari black throat monitor ini per ekor saja itu baby kemarin itu di harga 15 jutaan sampai 18 jutaan. Jadi bayangin dong kalau udah 37 telur, kali aja sendiri, sekali telur berapa. It's worth it kok. Untuk black throat monitor, usia yang cocok buat mereka bisa di-breed itu di usia 3 atau 4 tahun. Itu baru mereka bisa di-breeding. Oke, itu aja teman-teman Indo Reptile Lovers. Itu mengenai gambaran dari black throat monitor. Intinya buat teman-teman yang suka dengan Varanus atau biawak-biawak unik, apalagi seperti ini ya, mereka tuh besar banget dan mereka tuh temperamennya tuh termasuk jinak lah ya, tapi juga nggak jinak-jinak seperti kayak kucing, tapi mereka tuh juga nggak terlalu agresif. Nah, mereka tuh saudara-saudaraan seperti kayak sama Savannah Monitor ya, mereka lebih kecil ya, cuma nih versi jumbonya. Nah, intinya semoga video ini bisa membantu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman lebih dalam memelihara dari Varanus albigularis, tepatnya si black throat monitor ini, mohon kiranya bisa komen di bawah. Dan buat teman-teman yang lain, jangan lupa di like dan subscribe. Intinya you have to love your pets, dan ingat, healthy pets adalah happy pets, oke? Jadi sebelum kalian memelihara hewan, apapun itu, pelajari dulu bagaimana tata cara untuk ngerawatnya, terus apa yang diperlukan, karena mau mahal mau murah mereka juga ciptaan Tuhan. Itu saja, thank you and see you again. Oke, teman-teman Indo Reptile Lovers, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang si black throat monitor ini. Ya. Sudah. Nah, bagi kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-temannya. Nah, buat teman-teman juga nih yang lagi cari hewan atau cari perlengkapan reptil, cari makanan reptil, bisa kunjungi Instagram kita di Indo Reptile Store. Nah, bagi kalian juga yang lagi cari atau lagi cari tahu update hewan yang ada di Indo Reptile Room, bisa cek Instagram kita di Indo Reptile Room. Jangan lupa di follow guys. Terima kasih banyak yang sudah follow, yang belum ditunggu. Oke, gua Diwan, gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.